Berapa banyak wilayah yang terdampak cuaca ekstrim akhir-akhir ini di Indonesia dan sampai kapan akan terjadi? Untuk mengulasnya kami sudah bersama Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Mbak Priska. Iya, Bapak, ini sampai kapan kira-kira cuaca buruk masih akan berlangsung? Baik, cuaca atau potensi cuaca buruk ini kami prediksikan tentunya ini sepanjang bulan Desember ini hingga akhir tahun, bahwasanya ini mulai memasuki musim penghujan dan ini cukup merata nanti untuk wilayah Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah ini berlangsung hingga Januari dan Februari di 2025. Demikian Mbak Friska. Baik Bapak, ini kalau lihat ada di Sukabumi, tadi juga ada tayangannya di Pandeglang, Jakarta juga kami merasa cuaca cukup ekstrim karena angin cukup kencang, kemudian hujan begitu tiba-tiba datang dan pergi, hujannya juga cukup kencang. Apa yang perlu diantisipasi Pak di daerah-daerah yang mengalami cuaca buruk? Baik, mungkin saya sampaikan dulu, kita sampaikan untuk prediksi sepekan ke depan ya. Ini potensi cuaca ini di beberapa wilayah masih terus berlangsung. Yang itu tadi ya, kadang melemah, nanti juga beberapa hari kemudian juga menguat kembali. Paling tidak ini kita sudah mulai memasuki musim hujan, sehingga perlu kewaspadaan, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Ada beberapa penyebab yang saat ini sedang aktif fenomena atmosfer khususnya di wilayah barat, selatan, dan tengah Indonesia. Nah, ini yang sepekan ke depan perlu diwaspadai, yaitu di wilayah barat, selatan, dan tengah Indonesia. Karena beberapa fenomena atmosfer saat ini sedang aktif di wilayah tersebut, sehingga tadi meningkatkan potensi cuaca ekstrim. Nah, ada beberapa wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi ya, memiliki risiko besar terhadap curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan banjir di situ, genangan air ataupun tanah longsor di daerah rawan. Dan tentu satu hal juga perlu diperhatikan adalah potensi adanya hujan lebat pada daerah aliran sungai di sekitar gunung berapi yang saat ini sedang aktif ya, misalkan di Lowotobi, juga di beberapa misalkan di Sumatera Barat ya, Marapi. Ini karena potensi banjir lahar hujan yang dapat ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Demikian Mbak Friska. Baik, Pak Andri, kalau saya boleh bertanya lagi, ini daerah mana tepatnya yang perlu waspada Pak terhadap cuaca buruk? Kota mana atau provinsi mana begitu di Indonesia yang mungkin perlu betul-betul waspada? Tadi saya sampaikan ya, di hampir kita dari Sumatera dulu mungkin ya, dari Sumatera, hampir semua provinsi di Sumatera ini perlu diwaspadai, utamanya adalah mungkin di Bengkulu, Sumatera Barat. Lalu juga potensi angin kencang masih tetap ada, yang untuk di Lampung ya, penyeberangan Merak Bakauheni juga masih perlu diwaspadai. Kemudian juga di wilayah Jawa, di Jawa bagian barat, tengah hingga timur hampir dominan ini perlu diwaspadai karena fenomena MCO masih aktif di Indonesia bagian barat dan tengah ya, sehingga ini perlu diwaspadai. Kalimantan pun juga demikian. Jadi mungkin di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ya, antara barat dan tengah. Baik, untuk daerah timur Indonesia cenderung aman? Cenderung lebih kondusif dibandingkan daerah bagian barat dan tengah tadi yang sampaikan. Ya, tapi tentunya ini kan cuaca sangat dinamis ya. BMKG terus memantau perkembangan. Perlu saya tekankan kembali, ini mungkin akan terus menguat potensinya hingga menjelang periode Nataru. Jadi perlu kehati-hatian, kewaspadaan semua masyarakat, dan terus memantau informasi BMKG
di semua kanal informasi. Baik, saluran Demikian, Mbak Priska. baik, saluran informasi apa yang bisa diakses oleh masyarakat terkait cuaca terkini dan juga prediksi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak? Baik. Yang paling mudah mungkin menginstal informasi menginstal aplikasi Info BMKG. Info BMKG ya, iOS Pak ya? maupun ya itu dan diaktifkan notifikasi. Baik. Jadi ketika kita berada di wilayah provinsi tertentu, itu dia akan memberikan notifikasi adanya potensi cuaca ekstrim hingga level kecamatan 2 atau 3 jam sebelum. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk langkah mitigasi mempersiapkan. Demikian, Mbak Priska. Baik, terima kasih Pak Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG sudah bersama kami di Dialog sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bapak.